Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada setiap saudara, di mana pemazmur menjelaskan tentang kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dalam kondisi pada masa itu, dan dalam kondisi seperti itu apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan saya pikir saudara, dalam berbagai zaman sama saja, termasuk di zaman kita ini, di mana diceritakan di sini tentang keadaan hidup orang benar, di mana mereka mengalami kesesakan dalam kehidupan, mereka mengalami patah hati dalam kehidupan, dan mereka mengalami banyak kemalangan malah. Di ayat 20 tadi dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, artinya bahwa dengan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa itu menjadi jaminan kita lepas dari segala masalah. Dan sebenarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini saudara, siapapun dia, anak rajakah dia, orang miskinkah, siapapun dia, tidak akan bisa lepas dari masalah kehidupan, termasuk orang-orang yang menjadi Kristen juga tidak akan lepas dari masalah. Malah firman Tuhan mencatat bahwa kemalangan orang benar banyak. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini bukan masalah itu sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya. Mungkin kalimat ini agak rumit dicerna saudara, bahwa masalah hidup kita bukan masalah yang kita hadapi seringkali, tetapi sebenarnya masalah hidup kita adalah bagaimana kita meresponi masalah yang sedang terjadi. Karena saya selalu percaya bahwa masalah bisa menjadi mujizat ketika dihadapi dengan benar.
Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada masalah, ada persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu lumrah. Dan setiap manusia di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Dan mungkin ada di antara saudara yang saat ini pun saudara sedang memikul masalah yang berat. Ada persoalan, ada masalah yang sedang menindih kehidupan saudara, ada beban hidup saudara. Itu lumrah, karena itulah kehidupan. Tetapi yang hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dalam masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, apa seharusnya tindakan kita, bagaimana seharusnya reaksi kita, dan kemudian yang kedua nanti yang saya rindu kita belajar adalah apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan ketika kita bereaksi benar saat kita menghadapi masalah. Saudara, kalau dikatakan di sini tadi bahwa orang benar tidak lepas dari masalah, bahkan kemalangan orang benar itu banyak. Yang pertama saya rindu, apa seharusnya yang kita lakukan dalam masalah yang kita hadapi? Di mana dikatakan ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi dalam masalah persoalan yang kita alami, seharusnya reaksi kita adalah minta tolong kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian ayat 18 juga di sana ditegaskan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Berseru kepada Tuhan dalam masalah, dalam persoalan, memohon pertolongan dari Dia, berseru kepada Dia. Artinya apa saudara? Dalam masalah dan persoalan yang kita alami, harusnya kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah reaksi yang benar atas masalah yang kita hadapi. Dan kemudian di sisi lain saudara, Allah menegaskan di sini, misalnya di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17 ini ditegaskan supaya orang-orang benar ketika mereka menghadapi masalah tidak salah bersikap, tidak bertindak jahat, tidak berbuat jahat sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami. Tetapi sekali lagi yang harusnya mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Bahkan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi sekalipun oleh masalah mengalami patah hati, mengalami remuk jiwa, bahkan di ayat 20 kemalangan orang benar banyak, tetapi dalam semuanya itu, yang pertama tetap konsisten berseru kepada Tuhan. Dalam semuanya itu, yang kedua, jangan pernah berbuat jahat, bertindak jahat, bertindak tidak benar sekalipun ada masalah yang berat yang dihadapi. Dan kemudian saudara, jika kita bertindak benar, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah dan persoalan yang kita alami, dan tetap hidup benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Mulai ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya Tuhan memandang semua, dan Tuhan melihat dan memperhatikan semua saudara. Apapun situasi kita, Tuhan pandang dan Tuhan perhatikan. Seberapa berat pun saat ini beban yang harus kita pikul, mungkin terkadang kita berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli. Tetapi dengar, lihat apa kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ketika saudara tetap hidup benar, saudara tetap berseru kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sekalipun berat beban hidup saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan dikatakan juga, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saat kita minta tolong, saat kita berseru kepada Tuhan, dengar saudara,
Firman-Nya mencatat bahwa telinganya mendengarkan kita. Dan kemudian ayat 18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Matanya tertuju, telinganya mendengarkan kita. Ketika kita minta tolong, ketika kita berseru-seru, Dia mendengarkan kita. Dan kemudian saudara, di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mungkin saat ini saudara mengalami kesesakan oleh masalah, oleh persoalan yang sedang saudara hadapi. Tapi dengar saudara, matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa Dia akan bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan. Apapun kesesakan yang saudara alami oleh masalah persoalan kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, jika kita tetap bertindak dan bersikap benar, Tuhan akan bertindak melepaskan dan membebaskan kita. Bahkan di ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekalipun jiwa remuk, begitu banyak kemalangan, tetapi ketika tetap bersikap benar, yaitu tetap berseru-seru kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan saudara, ayat 21 dikatakan, Ia melindungi segala tulang-tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sekalipun berat beban itu, sekalipun berat pergumulan itu, tapi Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Atas beratnya beban itu Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sungguh luar biasa saudara. Allah kita bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar jika kita bersikap benar. Itu sebabnya saat ini, sebagai aplikasinya saudara, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi beban yang sedang menindih kehidupan saudara? Sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita. Adakah masalah besar dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam hal yang lain? Adakah beban yang begitu berat saudara pikul saat ini? Dengar saudara, dalam semuanya itu tetaplah bersikap benar, yaitu tetap berseru, berserah kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan seberat apapun itu saudara, jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Ketika sakit menimpa tubuh saudara, berserulah kepada Tuhan dan jangan mau menyimpang. Mulai cari dukun misalnya untuk berobat, atau usaha saudara hancur, saudara mulai cari petunjuk-petunjuk dukun misalnya untuk berhasil. Dengar saudara, tetap di jalan Tuhan. Apapun kondisinya, tetap di jalan kebenaran, karena firman-Nya berkata bahwa matanya sedang tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Bahkan ketika saudara berseru-seru kepada Dia, Dia mendengarkan dan akan melepaskan saudara. Dan ayat 19 dikatakan Dia dekat kepada saudara, Dia jagai saudara sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah sekalipun berat beban itu. Artinya Tuhan menjagai dan melindungi saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Apapun beban persoalan saudara saat ini, tetap kuat, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dengar, Dia akan membuktikan, Dia akan bertindak membebaskan, memberi kelepasan, dan memberi jalan keluar. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetap semangat, tetap berseru berserah kepada Tuhan, dan tetap hidup seturut firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini. Mari kita raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menunjukkan dan menyatakan Dia menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat
bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan, berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara.
Shalom, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini. Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.